tidak mau, tidak tertarik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini cerah seperti pelajaran kita. Nah, ini pertemuan kita yang keberapa ini anak-anak? Pertemuan kita yang ketiga, Pak. Oh, baik-baik. Oke, nanti ada sedikit materi yang akan saya berikan ya. Siapa? Ya, sebelum memulai pelajaran kita, sebaiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak, Bapak akan absen dulu ya. Baik, Ini Pak. kelas 10A ya. Ya, Pak. Oh ya. Dimas Agung Prayoga, Hadir, Pak. Cynthia Bella. Alpa, Pak. Kenapa dia tidak masuk? Tanpa keterangan. Oke. Ahmad Fauzan. Hadir, Pak. Oh, siap. Jarod. Baiklah anak-anak, di pertemuan kita yang ketiga ini Bapak akan memberikan materi yang berjudul hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Baiklah, Bapak akan memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan pengertian akhlak kepada orang tua terlebih dahulu. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Makawi, akhlak adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dalam keadaan itu tanpa melalui pikiran atau suatu pertimbangan. Ngerti sampai sini anak-anak? Cukup, Pak. Ya. Jadi, akhlak itu lahirnya murni. Berasal dari hati ini, dari jiwa kita. Jadi, pengertian akhlak kepada orang tua itu berarti kita sebagai anak, saya sebagai anak dan kalian sebagai anak harus wajib fardu ain, wajib hukumnya menghormati orang tua. Ngerti sampai di sini? Paham, Pak. Kita lanjut ke bagian kewajiban berbakti kepada orang tua. Kewajiban itu apa sih anak-anak? Kewajiban itu sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Pinter. Artinya kewajiban itu harus, tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti dalam hal apakah itu? Dari hal yang kecil saja dulu. Contohnya, ayo, ada yang bisa jawab? Berbakti kepada orang tua ya, Pak? Ya. Saya, Pak, saya. Ya, silakan Kalau Dimas. disuruh ke warung, kita berangkat, Pak. Tentu harus. Jika kita menolak, Wah, kita kena marah, Pak, pastinya. terus selain dapat marah, dapat Dosa. tentu saja benar. Cerdas sekali anak-anak. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu adalah sifatnya fardhu ain, wajib. Kenapa? Karena orang tua yang telah memberikan kita naungan, memenuhi segala yang kita butuhkan, memberikan kita tempat untuk bernaung. Jadi alangkah baiknya kewajiban kita sebagai anak itu harus dipenuhi. Hormatilah orang tua kalian anak-anak. Siapa? Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian contoh berbakti kepada orang tua. Jadi ya, salah satu contoh berbakti kepada orang tua ialah satu, berkata dengan sopan dan dengan penuh kelembutan. Dan jauhilah perkataan yang menyakiti hati orang tua. Jangan sampai. Karena kenapa? Orang tua lah yang segalanya lah. Contoh yang kedua, ada bersikap tawadu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Dari kata kasih sayang ini saja sudah tergambarkan kan bagaimana seharusnya kita sebagai anak menyayangi orang tua kita. Selagi ada
haruslah kita sayangi. Yang ketiga, contohnya tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam-masam atau cemberut gitu, atau wajah yang tidak menyenangkan. Sebaiknya kita saat berbicara kepada orang tua, sebaiknya kita hendaklah tersenyum. Tersenyum dalam hal untuk apa ini? Ngantuk Pak. Oh, ngantuk. Waduh. Aduh. Pak, saya izin Pak. Kenapa kamu? Orang tua saya nelpon Pak. Oh, silakan. Harus. Terima kasih ya, Pak, ya. Iya, orang tua harus didahulukan. Siapa? Dengar ya murid-murid, jika orang tua menelpon, hendaklah diangkat. Siap Pak. Hendaklah. Siap. Karena akan ada berita-berita yang perlu kita tahu kan? Iya. Ya, seperti itulah. Orang tua harus didahulukan. Telepon nggak masalah, kita lagi belajar gini, yang penting orang tua dulu yang diutamakan. Siap Pak. Ya, bagus. Ya, jadi paham akan tujuan hidup lebih baik. Setiap orang yang baik dan mengasihi anaknya tentunya akan selalu memberikan contoh tujuan hidup yang lebih baik. Mengerti? Mengerti Pak. Mengerti. Ya. Bapak agak masuk angin ini nak ya. Ya Pak. Paham akan tujuan hidup yang lebih baik. Dengan manfaat itu tadi, kenapa paham akan tujuan hidup yang lebih baik? Ya, ini manfaatnya ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan hidup kita akan lebih baik karena kita mengerti bagaimana cara menghormati orang tua dan guru dengan baik. Nah, jadi di sini seperti kita bersosialisasi, ini mengajarkan kita betapa pentingnya hormat itu tadi. Jika kita mau dihormati orang lain, maka kita harus menghormati Beliau. ya, beliau. Tentu saja itu yang poin selanjutnya adalah dibukakan pintu surga. Masya Allah. Wah, Amin. mantap kan ini? Iya Pak. Alhamdulillah. Dibukakan. Enggak mau ketawa lah, Nak. Bapak juga ngajar di sini perlu ketawa, Nak. Dibukakannya pintu surga. Ini kan padahal kita cuma suruh ngormatin orang tua dan guru kan? Iya Pak. Dibukakannya pintu surga. Masya Allah. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas anak-anak sudah jelas diterangkan bahwa orang tua juga dapat menjadi jalan menuju surga. Jika ingin memasuki surga melaluinya, maka sudah seharusnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Namun sebaliknya, jika berbuat zalim atau tidak patuh, masuk neraka kalian semua. Ya, jangan sampai ya. Makanya patuhilah orang tua dan Siap Pak. orang tua segala macam orang tua, guru juga orang tua. Iya Pak. Hormati bapak ya. Iya Pak. Siapa? Mantap. Selanjutnya ibadah akan terasa menyenangkan anak-anak. Dengan cara kita menghormati orang tua, artinya di sini hati kita sudah terbuka, hati kita sudah lapang, hati kita sudah merasa tentram gitu. Artinya ibadah kita pun akan terasa lebih menyenangkan. Amin. Ibadah itu juga kan dengan cara berbakti kepada orang tua, menghormati guru, itu juga termasuk ibadah. Jika dijalankan ibadah itu terus-menerus dan akan terbiasa, itu akan terasa sangat menyenangkan. Paham anak-anak? Paham Pak. Insya Allah paham Pak. Ya, baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Jika dirasa kurang ada yang jelas atau dirasa ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bapak. Ya Pak, saya bertanya Pak ya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, bagaimanakah cara kita untuk dapat menghormati guru itu dengan baik dan benar, agar guru itu merasa senang kepada kita sebagai peserta didik?
Oh ya ya, Dimas, pertanyaan kamu bagus sekali, sangat Terima bagus. kasih, Pak. Bapak terima ya. Iya. Mungkin Bapak akan jawab mungkin sedikit ya. Bagaimana sih caranya menghormati guru itu sendiri? Nah, ini caranya. Yang pertama ada mengucapkan salam saat bertemu. Jangan Anda main selonong-selonong boy saja ketika Anda menemui guru Anda. Siapa? Pura-pura Siapa? tidak melihat juga itu tidak boleh. Baik. Sebaiknya Anda mencium tangan beliau, menyapalah paling sedikit, paling kecil aja menyapa. Baik, Pak. Ya, berbicara juga harus dengan santun. Mengerjakan tugas atau pekerjaan yang beliau berikan juga, beliau memberikan amanah gitu, haruslah disampaikan, jangan tidak disampaikan. Baik. Siapa? Bagaimana juga sebagai guru ya, sebagai guru saya juga masih banyak belajar. Jadi ya itu tadi sih, memperhatikan penjelasan guru juga itu harus. Seperti kalian ini, Bapak sangat bangga sama kalian karena kalian semua memperhatikan pelajaran ini. Bapak sangat terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, Dimas sudah jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang mau nanya lagi anak-anak? Sudah cukup, Pak. Cukup paham, Pak. Cukup, paham? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Paham semua ya? Insya Allah, Pak. Siap. Jadi di akhir waktu kita ini Bapak pesan saja sedikit. Hormatilah orang tua kalian. Hormatilah guru-guru kalian. Bersikaplah dengan rendah hati. Terutama orang tua selagi masih ada. Bahagiakanlah mereka. Karena anak-anak, ridho Allah juga itu datang dari ridhonya orang tua. Maka pesan Bapak sedikit itu tadi, hormatilah orang tua kalian, sayangilah. Sayangilah sebagaimana, ayo, sayangilah sebagaimana Mereka menyayangi kami. Iya. Ah, Mereka benar. menyayangi kita. Iya. Sewaktu Kecil. mantap mantap. Murid Bapak pintar-pintar ya. Ya mungkin ini saja ya penjelasan Bapak tentang hormat kepada orang tua dan juga guru. Sampai di sini mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita bersama. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua ya. Amin. Dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Nah, itu tadi ya. Sekiranya jika ada yang kurang Bapak mohon maaf, dan juga ya ini pelajaran materi ini tadi perlu dipraktekkan di kehidupan kita masing-masing anak-anak. Jadi Siapa? langsunglah saat pulang nanti kalian praktekkan. Ya, langsung ya. Siapa? Jadi kita belajar ini tidak sia-sia. Baiklah, mungkin itu saja anak-anak. Sebaiknya dengan menyelesaikan materi kita ini, kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah anak-anak. Karena waktu kita ya sudah habis ya. Wah, udah lewat juga, lewat 5 menit ya. Ada Siapa? keluar istirahat Pak ya? Udah Iya, istirahat Pak. ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Maafin ya anak ya. Nggak apa-apa. Kasih kan Bapak cerita. Ya, Bapak akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kalau mau keluar duluan silakan Ya, Bapak Pak. beres-beres. Oh ya, baik. Pamit ya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Hati-hati. Ya, baik-baik ya sama orang tua. Ya, Pak.